Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kembali tentang tenaga non ASN. Sebelum kita ke informasi, seperti biasa alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, komen, share, dan subscribe channel saya. Serta Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STT IDIABA Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abaarifin_. Kita simak informasinya berikut ini. Nah, kali ini yang akan saya jelaskan adalah berkas apa saja atau dokumen apa saja yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu untuk pendataan tenaga non ASN ini. Karena misalnya Bapak Ibu masih belum melengkapi atau belum siap datanya, otomatis Bapak Ibu tidak dapat melakukan untuk proses aktivasi tenaga non ASN tersebut. Nah Mas, apa sih Mas yang harus kami persiapkan ketika ingin melakukan aktivasi tenaga non ASN ini? Tentunya Bapak Ibu itu bisa aktivasi tenaga non ASN atau aplikasi tenaga non ASN ketika Bapak Ibu telah ditambahkan atau diinputkan atau diimportkan oleh instansi masing-masing. Misalnya Bapak Ibu belum diinputkan atau belum dimasukkan datanya, otomatis Bapak Ibu tidak dapat melakukan proses aktivasi. Nah, jadi yang perlu dipersiapkan ketika Bapak Ibu itu sudah diimportkan atau diinputkan datanya oleh instansi masing-masing. Nah, sekarang langkahnya adalah Bapak Ibu untuk mengaktifasi pada aplikasi tenaga non ASN ini. Nah, dokumen yang perlu dipersiapkan adalah pertama KTP, karena KTP ini nantinya akan masuk di halaman untuk registrasi. Kemudian setelah KTP, pas foto berwarna dengan latar background biru dan dengan baju warna putih, itu lebih baik atau diutamakan seperti itu. Misalnya Bapak Ibu sudah terlanjur tidak memakai dengan pakaian tersebut, yang penting sopan dan rapi. Tapi diutamakan, ingat dengan kata-kata diutamakan itu adalah Bapak Ibu misalnya masih belum melakukan proses aktivasi, maka diupayakan menggunakan baju putih dengan latar background berwarna biru. Itu ketika kita akan melakukan proses aktivasi. Nah, setelah melakukan proses aktivasi, nantinya dokumen yang perlu dipersiapkan untuk finalisasi adalah, jadi setelah Bapak Ibu mempersiapkan KTP dengan pas foto berwarna, nah sekarang adalah langkahnya Bapak Ibu untuk proses finalisasi atau dokumen yang diupload ketika Bapak Ibu mau finalisasi, atau mempersiapkan dokumen yang akan diupload pada langkah ketika Bapak Ibu akan login. Nah, dokumen apa saja yang dipersiapkan untuk proses login? Nah, ketika Bapak Ibu login, di situ akan diminta untuk mengupload SK pengangkatan Bapak Ibu. Nah, SK pengangkatan di sini Bapak Ibu, karena riwayatnya di situ bisa sampai 5, maka yang Bapak Ibu upload yaitu sebanyak 5 dokumen SK, yaitu 5 tahun SK. Kemudian selain SK juga ada slip gaji. Nah, untuk slip gaji ini mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember pada tahun tersebut. Misalnya di tahun 2020, maka di tahun 2020 itu ada SPJ gaji mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, untuk kapasitas yang perlu diupload atau berapa besaran yang perlu diupload dokumennya dan jenisnya apa. Untuk yang pertama, pada saat registrasi dokumen itu berupa JPG ataupun JPG untuk KTP, dan foto itu berupa JPG maupun JPG. Untuk ukuran KTP dengan pas foto itu sebesar 200 KB. Otomatis Bapak Ibu harus membuat paling tidak atau maksimalnya 200 KB. Nah, untuk SK dan slip gaji itu maksimalnya adalah 2 MB, jangan sampai lebih. Ketika Bapak Ibu lebih, maka itu tidak dapat diupload atau diunggah pada website tenaga non ASN ini. Oleh sebab itu, maka pastikan dokumen-dokumen tersebut Bapak Ibu penuhi terlebih dahulu sebelum melakukan proses aktivasi atau proses login pada aplikasi tenaga non ASN. Nah, selain dokumen tersebut, keempat dokumen yang perlu diupload, Bapak Ibu juga harus menyiapkan dokumen-dokumen bukti fisik sebagai data Bapak Ibu untuk mengecek kembali datanya pada aplikasi tenaga non ASN ini yang telah diinputkan oleh operator atau operator instansi. Seperti misalnya ijazah, kemudian KK. Nah, kemudian dokumen-dokumen lain mungkin Bapak Ibu dibutuhkan.
Kenapa? Karena misalnya untuk ijazah tersebut ketika diinputkan misalnya oleh instansinya S1, akan tetapi Bapak Ibu memiliki ijazah S2. Otomatis Bapak Ibu juga bisa menambahkan atau memvalidasi dengan S2-nya, menambahkan dokumen S2-nya. Dan Bapak Ibu bisa upload kembali di situ. Bisa diupload pada kolom upload ijazah. Begitu pula misalnya Bapak Ibu memiliki ijazah S1 hanya S1, maka Bapak Ibu bisa lengkapi dokumennya untuk ijazahnya tersebut. Jadi Bapak Ibu yang perlu dilengkapi yaitu salah satunya adalah KTP, pas foto, kemudian SK, slip gaji, ijazah, KK, dan dokumen lain mungkin dibutuhkan dalam pengisian aplikasi tenaga non-ASN ini. Nah, mungkin sedikit informasi tersebut dapat membantu Bapak Ibu sebelum melakukan proses aktivasi. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri nih sebelum melakukan proses aktivasi, sehingga ketika Bapak Ibu akan melakukan proses aktivasi, Bapak Ibu itu sudah siap datanya atau dokumennya yang perlu diuploadkan nantinya. Mungkin cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan untuk kali ini Bapak Ibu. Semoga channel ini dapat memberikan sebuah informasi penting kepada Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu dipermudah dalam proses pengerjaan apapun. Misalnya Bapak Ibu merasa terbantu dengan adanya channel ini, mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe, kemudian like, serta aktifkan notifikasi yang ada pada channel ini. Dan Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STID Aba Channel. Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.